Kenapa belum tidur? Ini sudah malam," tegur Bu Maria melihat putrinya masih sibuk di depan laptop, duduk di kursi kerja. "Belum ngantuk, Bu, ini lagi cek-cek orderan kemarin sampai hari ini," katanya sibuk sendiri menghitung hasil produksi. Mosa juga belum ngantuk sama sekali. Pikirannya terus bermuarah pada Gasta. Perasaannya tak enak sedari tadi. Makanya perempuan itu menyibukkan diri hingga malam agar tersamarkan. Niat hati hendak menelpon, tapi ada rasa sungkan yang mendera. Takut membuat suasana tidak kondusif. Barangkali putranya sudah tidur, jadi agak kurang etis. Begitu khawatir menghubungi ponselnya. Mosa mendadak galau sendiri malam itu. Berusaha menguatkan hati dan membiasakan untuk tetap baik-baik saja satu malam ini tanpa Gasta. "Istirahat, Nak, buat besok. Ini kan sudah malam. Kalau kamu sudah mulai kerepotan, cari orang saja buat bantu-bantu," usul Bu Maria merasa kasihan. Putrinya itu orang pekerja keras, kadang siang dan malam disambi ngurusi seabrek kegiatan Gasta. Masih harus sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sejauh ini alhamdulillah pesanan makin banyak, hasil produksi meningkat. Namun pastinya lebih capek dan repot. Kendati demikian, Mosa terlihat begitu semangat menjemput rezeki. "Iya, Bu, nanti saja. Aku tidak bisa tidur, kepikiran Gasta," jawabnya jujur. Akhirnya kata itu terlontar juga dari mulut mungilnya. Rasa cemas yang masih tahap wajar dari seorang ibu, mengingat dia tidak pernah terpisah dengan putranya barang sehari pun, kecuali dulu masa bayi saat bersengketa rasa dengan mantan suaminya. Sejak saat itu, Gasta selalu tidur di sampingnya. Di mana ada Gasta, di situ ada ibunya. Begitu sebaliknya, tetapi hari ini, khususnya malam ini, sepertinya akan menjadi malam yang panjang yang akan menemani. "Dia pasti baik-baik saja. Tenangkan dirimu, Nak. Gasta sama ayahnya, jadi pasti diurus dengan baik," kata Bu Maria menenangkan. Paham sekali dengan perasaan putrinya yang cemas. Maklum, selama 4 tahun lamanya, bocah kecil itu selalu dikelonin. Saat tiba tidak ada, tentu merasa hampa dan ada yang hilang. "Kepikiran aja, Bu, takut dia rewel." Perasaan seorang ibu memanglah sangat tajam. Dia bisa merasakan ikatan batin yang sangat kuat. Bagaimana Mosa bisa tenang? Seumur hidupnya Gasta selalu dalam pelukan. Tiba-tiba malam ini harus terpisah jarak dan tepat. Mosa merasa ada yang hilang dan begitu hampa. Iya, itu sangat wajar. Tapi kalaupun iya, pasti Ringga atau Bu Alicia sudah balikin Gasta ke rumah, jawab Bu Mariam. Tidak mungkin membiarkan cucunya merasa tidak nyaman. Bu Mariam tahu betul bagaimana kedua orang tua Ringga itu begitu sayang dengan cucunya. "Iya, Bu, semoga tidak rewel. Tapi ini mesti aku yang gak bisa tidur," gumam Mosa yang tak bisa tenang. Mosa berpikir positif. Gastanya pasti baik-baik saja. Ia harus membiasakan diri, karena besok-besok mungkin mantan suaminya itu akan sering mengajak Gasta atau bahkan menyuruhnya nginep lagi. Perempuan itu masih sibuk dengan pikirannya sendiri dan pekerjaannya. Sementara Lingga benar-benar membawa Gasta pulang. Dia tengah perjalanan menuju rumah mantan istrinya itu, sebab putranya terus rewel. Padahal dia sudah kelihatan sangat mengantuk. Bujukan dan rayuan dirinya dan Bu Alicia tak membuat sang Arjuna terdiam. Gasta kecil tetap rewel, tak mau tidur. Bahkan sedikit tantrum hingga tangisnya terisak, membuat Linggah menekan sabar dan kembali membujuknya lembut. "Gasta, bobok dulu, ini sebentar lagi sampai," bujuk Linggah sembari sibuk menyetir, menengok putra kecilnya yang bermuka masam, wajah tampannya mendung, sebelum akhirnya sibuk menatap lurus ke jalanan. Bocah kecil itu tidak menyahut. Wajahnya memberengut mendung. Cukup maklum, namanya juga tengah merajuk. Kalau bukan demi putra tersayang,
Demi apa Linggah tak bergairah keluar, apalagi di tengah hujan. Tak berselang lama mobil Linggah sampai di pekarangan rumah yang dituju. Pria itu langsung turun dan menggendong Gasta. Bocah kecil itu sendiri sudah tidak rewel, tetapi masih terlihat menekuk wajahnya. Suara ketukan pintu membuyarkan Mosah yang masih sibuk di meja kerja. Perempuan itu samar sempat mendengar suara mobil memasuki perkarangan rumahnya di tengah terpaan rintik hujan yang mendera. Ibu kota diiringi langkah kaki dan ketukan pintu setelahnya. Assalamualaikum, ucap Linggah menekan suaranya, takut mengganggu lainnya mengingat ini sudah malam. Waalaikumsalam, jawab Mosah sembari mendekati pintu. Lebih dulu menyingkap korden, memastikan lebih dulu siapa orang yang berkunjung di tengah malam hujan begini. Mosah mengintip, tak menyangka mantan suaminya yang datang sembari menggendong putranya. Gasta, seru perempuan itu merasa begitu lega melihat putra kesayangannya pulang di saat hati dan perasaannya sedari tadi cemas memikirkannya. Masuk mas, sambung Mosah menginterupsi mantan suaminya yang masih berdiri di depan pintu sembari menggendong putranya. Suasana di luar cukup dingin, ditambah hujan disertai angin malam. Gasta rewel, Sa. Ini sih udah nggak nangis, tapi tadi sempat rewel minta pulang. Aduh, pria itu jujur melangkah masuk. Kenapa sayang? Katanya mau bubuk sama papa, saut Mosah sembari meraih Gasta dari gendongan. Walaupun bahagia melihat kepulangannya, tetap saja menanyakan alasan itu penting. Bocah 4 tahun itu langsung mendekat ibunya. Begitu Mosah meraih tubuhnya dalam gendongan ayahnya, tidak menjawab tetapi menggeleng seakan memberikan jawaban konkret. Kamu sudah tidur tadi, maaf ya aku ganggu, ucap Linggah sungkan, merasa tidak enak mengganggu kenyamanan perempuan di depannya. Belum mas, ini masih ada sedikit pekerjaan, lanjut besok saja, jawab Mosah jujur. Selalu begini, masih belum terbiasa, jadi merasa kaku dan canggung saat berbicara terlalu dekat. Ada perasaan entah. Mosah duduk sembari memangku putranya. Linggah sendiri ikut duduk di ruang tamu. Ia harus segera pamit, walau hati masih enggan, berharap mereka masih bisa mengobrol panjang mumpung masih ada kesempatan. Gasta bubuk di kamar ya, kata Mosah lembut. Masih jelas sisa isak tangis yang menandakan putranya begitu rewel. Mendengar bujukan Mosah pada Gasta membuat Linggah langsung sadar diri, harus segera pamit. Terusir secara terselubung, walau mungkin tak ada niat, tetapi hatinya harus tahu diri. Pulang ke rumahnya dengan perasaan lapang. Iya, jawab bocah kecil itu mengangguk. Ya sudah, aku pulang saja, ini juga sudah malam. Gasta juga sudah ngantuk, kamu istirahat sekalian, Za. Pamit. Linggah akhirnya mengeluarkan kata pamit. Iya mas, makasih, jawab Mosah berdiri. Linggah pamit hendak beranjak. Papa mau kemana? Tanya Gasta yang tiba-tiba langsung conek kembali mendengar perkataan ayahnya. Papa pulang dulu sayang, besok kesini lagi, kata pria itu mencoba memberikan pengertian, mengelus puncak kepala Gasta yang kini sudah dalam pangkuan ibunya. Papa tidak bobok sini, nanti kalau Gasta nyariin gimana? Papa mau pergi lagi? Tanya bocah lucu itu menahan ayahnya turun dari gendongan Mosah. Sayang, papa mau pulang, ini sudah malam. Gasta bobok ya, bujuk Mosah sampai berjongkok mensejajarkan putranya. Kenapa papa harus pulang? Kenapa tidak tidur di sini saja bareng Gasta sama mama juga? Ayo pak, ajak bocah kecil itu menuntun ayahnya. Linggah merasa kebingungan plus senang juga. Kalau boleh jujur, sebenarnya dia malas pulang dan ingin berlama-lama tinggal bersama putranya. Sayangnya bocah 4 tahun itu begitu rewel tanpa ibunya. Ayo pak, Gasta udah ngantuk, seru bocah comel itu menginterupsi menarik tangan ayahnya
agar mengikuti langkah kecilnya. Lingga mengiyakan dengan gamang, menatap mantan istrinya yang terlihat juga bingung, masih berdiri tak beranjak sama sekali. "Ma, ayo, Mama tidak mau tidur, klonin Gasta, Ma," ajak bocah kecil itu, membuat Mosa mau tidak mau mengikutinya. "Aku temani bentar ya, nanti kalau sudah bobok baru aku pulang," kata Lingga tak enak, takut Mosanya marah atau berpikir yang tidak-tidak. "Iya," jawab Mosa tak ada pilihan. Putra kecilnya membuat kedua orang tuanya merasa canggung, apalagi masuk ke kamar yang sama. Sungguh ini di luar ekspektasi tak terduga. "Sudah, Gasta bobok ya, baca doa dulu," kata Mosa membimbing putranya setelah naik ke ranjang. "Papa sini, Papa bobok sini," seru bocah kecil itu menepuk sisi kasur bagian kiri yang masih kosong. Lingga mendekat dengan langkah bingung, namun akhirnya setengah merebah juga demi putra kecilnya yang lucu. Mau tidur saja harus ada drama berkelanjutan. "Gasta, bobok sayang, Mama sudah ngantuk," bujuk Mosa, merasa berat kelopak matanya. Lingga pun merasakan hal yang sama. Dia cenderung mengantuk dan tentu saja malas untuk beranjak, apalagi sudah berselimut hangat nan manja, walaupun hatinya gelisah sebab harus satu kamar, bahkan satu ranjang dengan sang mantan. Jawab Gasta mengangguk samar. Bocah kecil itu juga sudah mengantuk. Sayang tak kunjung lelap, membuat dua manusia dewasa itu merasa repot. Lingga jelas masih terjaga walaupun sudah mengantuk. Dia tidak lupa kalau setelah Gasta tidur harus segera bangkit dari pembaringan dan pulang, walaupun rasanya malas luar biasa. Sama halnya dengan Mosa, masih terjaga, hatinya gelisah lantaran adanya Lingga di ranjang yang sama. Perempuan itu tentu tak tenang, berharap putranya segera lelap agar ketidaknyamanan ini cepat berlalu. "Mas, kamu tidur?" tanya Mosa memperhatikan Lingga yang nampak anteng. Tak ada sahutan membuat Mosa pun membiarkan saja. Mosa juga sudah mengantuk, merasa berat untuk beranjak dari ranjang. Ia pun tanpa sadar ikut lelap dengan damai, mengeloni Gasta yang juga sama, sudah lelap dengan dengkuran halus yang terdengar pulas. Diam-diam Lingga masih terjaga. Ia sengaja tak menyahut dan pura-pura merem saja, bersiap seandainya Mosa membangunkannya. Tetapi nyatanya tidak. Mosa bahkan ikut tertidur begitu saja, membuat Lingga ikut lelap menjemput mimpi. Ekspektasinya memang tidak menginap, tetapi kalau sudah begini malas sekali untuk beranjak. Dipandangi wajah anak dan mantan istrinya yang sudah lelap, Lingga tersenyum tenang, mengikis jarak, lalu memberikan kecupan hangat selamat malam untuk putranya. Hanya pada Gasta dia tidak selancang itu, walau jujur sempat terbesit melakukan sedikit kecurangan. Hati Lingga tak tenang, sebisa mungkin menahan diri untuk tidak lancang, tidak senekat dan seberani itu. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Bisa sedekat ini saja sudah cukup membuat dirinya begitu bahagia. Mungkin kesempatan langka ini besok tak akan datang dua kali. Jadi Lingga memilih untuk menikmati malam ini dengan damai. Endingnya pikir besok saja. Dia bisa beralasan ketiduran atau semacam cara untuk membuat mantan istrinya tidak marah. "Masya Allah, cantik banget ibunya Gasta," puji Lingga dalam hati. Mantan memang terlihat menarik, mungkin karena adanya pandangan yang tak lagi halal baginya. Jadilah pikirannya macam-macam tak karuan. Astagfirullah, batin pria itu beristighfar banyak-banyak. Jantungnya makin deg-degan tak karuan. Saat mata lentik itu sedikit bergerak, bergegas Lingga memejamkan matanya, takut terciduk memperhatikannya. Sepertinya Mosa hanya sedikit memindah posisi, tidak sampai terbangun, malah semakin lelap sembari mendekat putranya dalam pelukan. Kalau Mosa saja bisa selelap itu,
Lingga harusnya juga bisa lebih lelap dari Mosa. Ini adalah tidur kali pertama dengan jantung berdebar tak karuan. Harusnya memang dia menepati perkataannya tadi untuk pulang, tetapi ia terlalu sayang untuk beranjak, membiarkan malam ini dengan sejuta kenangan. Jadilah Mosa, Gasta dan juga pria itu berada dalam satu kamar, berbagi ranjang yang sama, bahkan terjebak dalam selimut yang sama. Tak terasa malam begitu cepat berlalu, bertemu pagi lagi yang siap menyapa. Gasta yang posisi tidurnya di tengah-tengah terjaga lebih dulu. Bocah 4 tahun itu tumben-tumbenan kebangun dan main sendiri. Hari libur memang ajaib, Gasta selalu terjaga lebih awal dari biasanya. Kadang merasa bingung juga di saat tidak sekolah malah paginya bangun lebih awal tanpa diminta, sementara Mosah masih lelap. Sama halnya dengan Linggah yang merasa tidurnya begitu nyaman dan hangat. Ia bahkan sudah lama sekali tidak pernah merasakan senyaman ini. Mungkin karena dekat dengan anaknya, rasanya begitu nyaman dan tenang. Namun tidak untuk jantungnya yang merasa deg-degan. Ditambah pelukan tangan siapa yang mendekapnya dengan lembut. Wangi tubuhnya bahkan tak pernah hilang dari ingatan. Pria itu membuka mata, terjaga mengumpulkan kesadarannya, hampir tidak percaya saat posisi tidur mereka begitu dekat, bahkan terlampau dekat. Mantan istrinya tanpa sadar memeluknya dengan nyaman, seolah dirinya adalah Gasta. Kemana bocah kecil itu? Kenapa tidak ada di kasur? Malah ibunya yang tiba-tiba ngeloni bapaknya anak. Mungkin Mosa akan kaget melihat kelakuannya sendiri bila terjaga nanti. Lingga pun semakin deg-degan saat jarak mereka begitu dekat, bahkan menempel sempurna dalam dekapan.